Ini adalah video ketiga di mana kita terus mencari saham yang under value. Bagi kalian yang baru pertama kali nonton video ini, nama gue Yusuf Arifin Yusef. Gue berbicara tentang uang, bisnis, properti, dan seputar tentang pasar saham. Bagi kalian yang belum nonton dua video sebelumnya yang under value, kalian wajib nonton. Gue bakal rollingnya di sebelah atas sini. Langsung aja kita ke layar monitor. Let's go. Hari ini saham yang akan kita bahas adalah BMTR. Apakah BMTR under value? Kita nggak tahu, kita sama-sama lihat pada analisa saya. Ini adalah 10 hal yang perlu kamu tahu sebelum kamu investasi atau beli saham BMTR. Oke, kita pertama-tama lihat dulu dari komposisi kepemilikan, yaitu MNC Investama ada sekitar 46,1%, dan di sini ada Pak Loh Keng Hong mempunyai 5,8% di saham BMTR ini. Ya, ini updatean dari 2020 dan 2021 sudah lebih daripada 6% Pak Loh Keng Hong menambah posisi lagi di BMTR ini. Dan untuk posisi masyarakat ada 48,1%. Jujur, saya kurang suka yang biasanya masyarakat cenderung tinggi. Saya suka yang biasanya komposisi masyarakat hanya sekitar 20-30%. Dan perusahaan induknya itu memiliki persentase yang jauh lebih besar daripada masyarakat. Cuman ya nggak apa-apa, ini kan realitasnya, tinggal kalian menganalisa. Berikutnya, ini adalah struktur daripada BMTR ya. BMTR ya itu dia mempunyai MNCN. Ya, jadi dia punya MNCN dan di bawah sini juga ada MNC Vision. Jadi misalkan layanan berbayar kalian di rumah mungkin MNC Vision. Nah, itu ya internet yaitu dari BMTR juga. Sama juga yang nonton ya, nonton misalkan satu paket ini bareng, ya ini juga dari BMTR juga. Dan berikutnya dia juga punya beberapa online media yang ada di sebelah kanan sini, cuman memang saya nggak gitu sering dengar. Yang mungkin saya paling sering dengar adalah Okezone dan MNC Shop. Ya, ini biasa mungkin ada di dalam MNC TV-nya. Oke. Berikutnya ini adalah saya ambil daripada annual report tahun 2020. Sekaligus kita bisa tahu brand-brand yang dimiliki oleh BMTR itu apa aja sih. RCTI kita udah asing banget dah tentang misalkan contohnya Indonesian Idol gitu ya. Habis itu MNC TV, ada juga GTV dan juga ada iNews. Berikutnya ini adalah hal yang menarik tentang Pak Loh Keng Hong. Kita tahu Pak Loh Keng Hong itu pertama kali beli saham BMTR itu pada tahun 2020 ya dengan red issue. Nah, kita bisa lihat pada tahun 2021 ini ya, Pak Loh Keng Hong ini terus menambah posisinya. Kalian bisa lihat dari sebelumnya cuma 5% lebih, akhirnya menambah. Terakhir ini dia beli tanggal 5 April 2021 sampai akhirnya mencapai sekitar lebih dari 6%. Jadi dia terus menambah posisi di BMTR ini karena saya rasa dia melihat potensi ke depannya ya. Berikutnya kita akan melihat untuk laporan laba rugi kuartal pertama pada 5 tahun terakhir di BMTR ini. BTW saya cukup suka juga, kenapa? Saya suka perusahaan yang on time melampirkan laporan keuangannya. Karena menurut saya dia peduli terhadap investor. Ya. Karena ada beberapa perusahaan yang sampai sekarang pun, udah tahun 2021, itu belum memberikan laporan keuangan pada tahun 2020. Itu saya nggak suka banget, itu sudah saya blacklist lah perusahaan-perusahaan seperti itu. Kita lihat ya, ini pendapatannya dari 2,4 triliun naik terus ya, naik terus sampai di 3,2 triliun ya pada kuartal pertama 2021. Oleh karena itu, karena dia punya pendapatannya besar, laba bersih juga naik dari sekitar 188 ya naik sampai ke 397. Sebenarnya tahun 2019 sempat tinggi juga di 490 miliar di sini sebenarnya ya. Nah, tapi ada satu hal yang menarik menurut saya, selain kita melihat secara angkanya,
nominalnya, kita akan melihat secara persentasenya juga. Secara persentasenya itu adalah dia punya laba bersih. Laba bersih dari sebelumnya sekitar 7%, ini naik sekarang ke 12%-an. Ya, 7 sempat naik ke 16,8, sempat naik ke 8, dan sekarang di 2021 itu di 12,1%. Jadi secara persentase juga bagus. Ini yang menurut saya kadang-kadang kita hanya perhatikan nominal, tapi tidak perhatikan tentang persentasenya. Ya. Berikutnya, pandemi itu ngefek nggak sih? Saya bakal cari ya bandingan dengan 5 tahun terakhir. Ini bandingnya bukan quarter, tapi per 1 tahun. Ya, pertama-tama kita lihat dulu dari pendapatannya. Sebenarnya dari 2016 di 10,4 triliun itu naik terus ya. Jadi 10,8, 11,6, 12,9, dan kita bisa lihat di 2020 sedikit turun. Ya, turun sekitar 900 miliaran ya. Padahal biasanya selalu naik. Dan karena itu juga yang laba bersihnya dari 787 miliar naik terus sampai 1 triliun, 1,3 triliun, 2,3 triliun, dan akhirnya di 2020 itu turun menjadi 1,8 triliun. Di pandemi itu cukup ada efeknya buat BMTR ya. Dan akhirnya di 2021 saya berharap itu bisa profit kembali, bahkan lebih banyak lagi. Kenapa? Karena saya rasa perusahaan sudah bisa menyesuaikan diri dengan pandemi ini. Berikutnya kita ingin lihat secara aset. Nah, aset lancarnya seperti apa sih? Aset lancarnya sebenarnya tidak berubah terlalu banyak, kita bisa lihat di sini. Tapi yang menurut saya menarik, adalah dia di sini adalah punya piutang. Aneh kan, ini sebuah perusahaan media, tapi dia punya piutang, sedangkan dia bukan menjual barang gitu loh. Biasanya misalkan kalau kita menjual barang gitu ya, biasanya ada piutang 30 hari terhadap kita punya customer. Di sini kan dia media, kok dia ada piutang? Oleh karena itu ingin korek. Dan paling besarnya itu sebenarnya ada di 3,2 ini ya. Kita ingin lihat nih, piutang usahanya ini apa sih sebenarnya? Kita bisa lihat di sini dalam piutang usahanya dia, ya dalam asetnya, tentu di sini paling besar adalah iklan dan konten. Jadi mungkin, karena saya nggak tahu nih sebelumnya seperti apa ya, kan bisa cek sendiri lagi. Tapi kalau memang dari Desember tahun lalu sebenarnya, jadi mungkin Anda bisa pasang iklan dulu, DP sebagian, mungkin iklan terpasang, habis itu baru berapa lama kemudian dilunasi. Itu saya nggak tahu ya. Karena kita bisa lihat nih, umur piutang ada 1-30 hari, ada 31-60 hari, ada 61-90 hari, bahkan ada yang lebih dari 91 hari belum dibayar. Udah lebih dari 3 bulan, iklannya sudah muncul mungkin, tapi sampai sekarang belum dibayar gitu ya. Yang mungkin ini adalah yang kurang sehat, tapi sedikit berkurang. Ini menurut saya bagus ya. Sedikit berkurang untuk piutang yang di atas 90 hari. Totally sebenarnya cukup kurang sih untuk piutang. Piutang berkurang, hal bagus. Karena case-nya semakin, terimanya semakin banyak ya. Di sini mungkin ya kita butuh korek lagi perusahaan media seperti ini, piutangnya detail seperti apa. Kalau Anda tahu, silakan komen di kolom komentar di bawah. Berikutnya yang kas, itu uangnya. Uangnya itu cukup menarik juga. Kenapa? Karena dia naruh uangnya di salah satu banknya juga, bank MNC ya. Jadi taruh uang cukup banyak itu di MNC, dan deposito juga taruhnya di MNC. Jadi kalau mungkin kalian lihat laporan keuangan di bank MNC, yang mungkin ada deposito besar itu salah satunya dari BMTR ini juga. Jadi uangnya mungkin dimuter-muterin di dalam grup ini juga ya. Berikutnya bagaimana dividennya. Biasanya perusahaan yang bagus itu rajin bagi dividen ya. Kita bisa lihat dari 2009 sampai 2018 sebenarnya BMTR itu rutin bagi dividen. Ya, walaupun nominalnya mungkin campur aduk ya, kalian bisa lihat. Tapi saya sedikit bingung kan 2019 2020 sebenarnya kita lihat tadi di laporan laba ruginya itu sebenarnya cukup bagus ya. Kita bisa lihat 2018 kan dia stop. 2019 sebenarnya pendapatannya lebih tinggi. 2020 juga kalau pandemi dia nggak bagi, saya masih bisa terima. 2019 saya bingung kenapa dia nggak bagi dividen aja gitu. Ya, jadi itu adalah harapan saya ke depannya. Kalau misalkan dia bisa bagi dividen, itu adalah nilai plus lagi buat BMTR. Berikutnya, jangan sembarangan berasumsi. Kenapa? Kalau kalian, wah, kalau perusahaan bagus, ya under value,
Pak yang pegang berarti harganya pasti naik. Belum tentu ya, belum tentu. Karena mental setiap orang berbeda, ya. Dan yang menariknya adalah Pak yang pernah cerita waktu itu dia beli BMTR di harga 200 sekian, sempat naik, ya, sempat naik jauh. Dia bisa untung berapa puluh atau berapa ratus miliar saya lupa, tapi dia nggak menjualnya karena dia buat investasi jangka panjang. Jadi potensi yang diharapkan oleh Pak Lokeng mungkin lebih besar, ya, karena waktu jangka waktunya nggak terlalu lama, tapi udah bisa profit puluhan bahkan sampai ratusan miliar. Kalian bisa nonton mungkin di beberapa video di YouTube ya. Berikutnya saya mau bahas tentang technical analysis, ya. Nah, ini kita bisa lihat ya, waktu itu sebenarnya dia kan beli di area 200-an, kita bisa lihat tuh sempat naik ke arah sekitar 340-an. Jadi Pak Leko nggak bohong, dia beli, habis itu tiba-tiba langsung naik, sebenarnya dia bisa langsung profit belasan, puluhan, atau ratusan miliar dalam waktu tidak lama, beberapa bulan doang. Tapi dia tidak mengambil kesempatan itu, tapi dia keep untuk jangka panjang. Dan ada beberapa hal yang bagus dan buruk di technical analysis ini. Kabar baiknya adalah BMTR ini harganya di atas moving average 200. Apabila kalian sering menonton beberapa video saya sempat bilang, kalau ingin investasi jangka panjang, belilah harga ya perusahaan yang di atas MA 200, moving average 200. Dan BMTR sekarang masih di atas moving average 200. Tapi kalau kalian perhatikan lagi, kalau kalian menggunakan technical analysis, ini sebenarnya ada pola untuk turun apabila dia break daripada dia punya triangle ini. Mudah-mudahan sih tidak turun, tidak break trendline ini ya. Jadi kita berharap kalau kalian beli, harganya bisa naik. Nomor 8 kita pengen lihat sekilas tentang rasio keuangannya, yaitu dia punya ROA, return on asset-nya cukup kecil ya, 2,9%, ROE 7,4%, net profit margin-nya cuma 5,4%, dan DER-nya cenderung agak tinggi menurut saya, walaupun masih dalam hitungan aman. Biasanya DER di bawah 1 masih cukup aman, tapi di sini DER-nya 0,71. Kalau saya lihat memang dari dia punya hutang jangka pendek maupun jangka panjang cukup banyak sebenarnya. Tapi saya rasa dengan pendapatan dan laba bersih yang terus dihasilkan, ini masih cukup sehat menurut saya, ya. Tapi yang saya agak kurang suka di sini ROA atau ROE-nya kecil. Yang saya suka di atas 10 atau bahkan di atas 15. Berikutnya adalah bagaimana tentang valuasi BMTR ini. Apabila kita menggunakan price to earning method ya, ini margin of safety-nya itu masih sekitar 23%. Ya, masih ada potensi kenaikan 23%. Sekarang harga di 278, di mana saya bikin video hari ini tanggal 3 Juli 2021, ya potensi naiknya di angka 341 ya. Dan kita bisa lihat itu adalah PBV pada 5 tahun terakhir. Itu sebenarnya itu di rata-rata di 1,85. Tapi sekarang PBV-nya itu cuma di ya berapa nih kita bisa lihat. Sekarang PBV-nya cuma di 1, lebih ya. 0,92. Ya sekarang cuma di 0,92. Dan kita mau lihat untuk PI-nya rata-rata pada 5 tahun terakhir itu di 11,75, tapi sekarang hanya di sekitar 7,55 ya. Jadi menurut saya ini adalah memang sekarang lagi murah-murahnya untuk valuasi untuk BMTR ya. Dan kita apabila menggunakan valuasi metode Benjamin Graham di mana PER itu dikali PBV-nya itu harusnya di bawah 22,5, itu adalah sama under value ya. Ini saya ambil dari data dari Stockbit. PER-nya itu cuma 0, PER-nya itu sekarang di 6,48 dikali PBV cuma 0,36, itu hanya 2,33, jauh di bawah dari 22,5. Jadi apabila menggunakan valuasi metode Benjamin Graham, memang sekarang BMTR lagi murah-murah banget. Kesimpulan dari saya adalah BMTR ini tidak cocok untuk seorang trader karena dia sahamnya suka tidur ya, lama. Ini cocoknya untuk seorang value investor yang mungkin mengejar potensi jangka panjang ya untuk ditinggal tidur nyenyak gitu ya. BTW masih sedikit, BMTR itu harga tertingginya itu 2.800 pada Mei 2013 ya. Terendah itu pada Mei 2009 di harga 130 dan
di Maret 2020 saat pandemi itu harganya sempat turun di 160, sekarang udah sekitar 270. Dan sekian video kita hari ini. BTW gue mau disclaimer kalau ini bukan video ajakan beli maupun ajakan jual. Jadi keputusan beli dan jual itu di tangan kalian sendiri. Ini hanya analisa pribadi gue yang menurut gue sahamnya menarik. Silakan kalian analisa kembali. BTW silakan main juga ke Instagram gue di cius.saham. Salam cuan dan see you at the next video. Bye bye.